Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur milik Allah pagi ini dipertemukan. Gimana kabar, Bu? Ya. Kelihatan ini kok, kelihatan capek. Kita nggak ketemu berapa minggu, Pak? 2 pekan ya. Alhamdulillah kemarin hari Minggu malam jam 8 malam kita sampai di Bandung, pesawatnya landing jam 2 sore minggu kemarin itu. Jadi saya sudah 1 mingguan lah di Indonesia. Nanti tanggal 13 saya berangkat lagi. Jadi mulai Maret ini, Maret, April, Mei, Juni saya ada di Indonesia cuma 20 hari. Sesisanya di luar negeri. Ya Allah, bukan sombong kalau dicap kan luar negeri si pasportnya. Jadi nanti ya habis Pak. Jadi paspor saya itu rata-rata 1,5 tahun juga udah habis halamannya. Ada yang setahun gitu udah habis. Kan ayah nu punya pasportnya 5 tahun teh secap teh hiji we. Jadi punya paspor kan 5 tahun kan umurnya teh hiji we cap teh. Timur. Hiji itu Timur teh. Iya yang penting luar negeri kan Timur ya cap gitu. Ya makanya kalau saya nulis kurikulum VT itu salah satunya hobi ngumpulin paspor. Udah dicap ya. Sejak saya punya paspor nggak tahu berapa, pokoknya dalam 5 tahun tuh kadang saya bisa 3-4 kali ya. Iya. Ini Kang Dea yang suka membantu perpanjangan, saya tuh ujug-ujug di foto gitu. Kang Dea jangan lupa tuh saya tinggal 2 halaman lagi. Sekalian. 2, enggak kemarin saya lihat-lihat, 2 halaman lagi. Berarti baru setahun itu. Itu tinggal 2 halaman. 2 halaman tuh 2 muka Kang Dea. Bisi gitu. Ya, jadi 2 muka kan, 1 untuk visa, 1 untuk ngecap gitu. Ya kita lanjut lah. Kalau ngomongin yang gitu teh suka ada yang suuzon, sana sombong gitu. Padahal ini mah cuma obrolan ringan aja untuk ice breaking kan gitu. Kalau langsung ke materi kan langsung berat. Ya ngobrol-ngobrol aja dulu. Alhamdulillah kemarin saya dan rombongan lancar, oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran karena doa ibu bapak sekalian. Dan tentu nggak usah khawatir lah, saya selalu mendoakan ibu bapak, nggak usah diminta, tanpa diminta pun kebayang wajah-wajah yang penuh harap ya. doa sana gitu ya. Nah terus bis berikutnya Kang Yogi sudah berangkat juga ya. Oh iya Kang Dea kemarin umrohnya apa? Ya sudah beres umrohnya. Kang Dea itu nanti malam ya? Iya. Ya, Kang Dea bawa 1 bis juga nanti malam berangkat. Jadi di Percikan Iman mudah-mudahan dalam sebulan tuh bisa 3-4 kali keberangkatan. Dalam 3 atau 4 kali keberangkatan 1 dengan saya gitu loh. Ya, tentu harganya beda. Ya Allah. Spesial. Ya Bu, Anda mah suka suuzon wae ya kan, saya mah mendingan apa adanya kan. Iya, misalnya yang ikut grup Kang Dea ya dengan saya ya beda gitu. Beda harga ya, beda fasilitas, beda pembimbing. Tapi tentu apalah artinya, yang penting itu ibadahnya gitu. Sebenarnya rekan-rekan sekalian dibimbing oleh siapapun nggak masalah, oleh Kang Dea, oleh Kang Yogi, oleh Pak Ali, oleh saya. Dan yang penting mah niatnya ikhlas, ibadahnya khusyuk, itu yang paling pokok sebenarnya gitu. Sebenarnya ya. Jadi nanti bisa berangkat sama Kang Dea, sama Kang Yogi, sama Pak Ali, sama Pak Dadang nanti ya. Dan perlu dicatat bahwa pembimbing di Percikan Iman mah yang tertua itu saya. Bisi gitu ya. Ngabayangkeun tos sarpuh teh. Jadi pembimbing di Percikan Iman itu, nah Pak Ali itu kalau yang reguler oleh Pak Ali ya, itu nggak tanggung-tanggung bawanya 200, 250 dengan medan yang berat gitu ya. Ya wajar dia kan lebih muda dari saya. Saya yang kira-kira lebih sedikit dari itu gitu.
Kang Dea, Pak Ali, Kang Yogi, eta mah reguler. Kan tenaganya mantep-mantep. Nah, jadi jadi yang di percikan iman tuh yang muda-muda lah. Ya pokoknya yang pembimbing paling tua teh saya aja. Karena haji dan umroh mah butuh fisik. Iya. Nanya pembimbing dituntun ku jamaah kumaha. Selasa tenyara rambung gitu. Harus nama pembimbing nuntun jamaah. Pembimbing dituntun ku jamaah. Ustadznya mana? Ustadznya mana? Kok kantun? Kan kasih. Kan gitu. Ya, makanya kita punya pandangan bahwa yang membimbing haji dan umroh mah secara fisik harus kuat gitu. Di percikan iman ada yang punya kapasitas ilmu yang memadai, tapi karena fisiknya dalam analisis saya tidak begitu bagus, nggak dipakai. Nah, kalau Kang Dea kan suruh muter apa? Saya tes Tegalega 7 putaran. Nah, lamun haheho teh jadi. Tapi Kang Dea mah pingsan jadi. Jadi yang haheho terjadi. Karena Kang Dea mah pingsan jadi. Jadi memang fisik itu menjadi salah satu pertimbangan, ya. Oke, Kang Dea, kita mulai, nggak usah banyak-banyak lah, 1 atau 2. Coba cari pertanyaan yang terbaik menurut Kang Dea itu kayak apa. Mari kita lihat selera dia kayak apa. Sepertinya disesuaikan. Disesuaikan. Dari berurut saja, tidak apa. Baiklah, yang pertama, Ustadz, saya pernah punya pacar selama 1 tahun. Hubungan serius keluarga masing-masing sudah tahu, sempat merencanakan pernikahan, tapi akhirnya Allah berkehendak lain. Udah 6 bulan putus, tapi saya gak bisa ngelupain dia, Ustadz. Galau. Galau ya. Dia sekarang sudah punya pacar. Tiap saya lihat dia sama pacarnya, hati saya panas dan gemetar. Sudah istighfar berkali-kali, baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tetap hati saya gak tenang, Ustaz. Tiap hari hati saya gak tenang. Sudah sholat juga sama, belum tenang juga. Apa yang harus saya lakukan, ya Ustaz? Adakah doa yang bisa membuat hati tenang? Mohon dijawab, Ustaz. Sebelumnya ada doanya. Pertanyaannya belum selesai, udah langsung dijawab, enggak ada doanya. Nah, sebenarnya doa itu hanya bingkai. Yang paling penting itu hati kita. Ya kalau Anda panas terus mah ada doa seabrek-abrek ayat kursi diulang-ulang udah panas satu. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di urusan doa. Lebih kepada bagaimana Anda menerima kenyataan, kan Anda kudu yakin jodoh mah ada di tangan Allah. Dan calon Anda sekarang udah punya pacar lagi juga belum tentu nikah sama dia. Jangan salah itu. Ya, udah aja kalau memang Anda putus selesai ya sudah, Anda katakan, oh Allah mau ngasih yang lebih bagus dari dia. Gitu. Kalau misalnya Anda lepas dari seseorang ya, misalnya nggak usah, aduh gimana ya, aku teh tanpa dia makanya hidup tanpa makna. Aku tuh ya kalau tanpa dia ya, aduh hidup teh bener lah tak berarti. Aku itu kalau tanpa dia kayaknya aku tidak akan pernah menemukan lagi laki-laki yang lebih baik dari dia. Ngomong kosong. Apa teh? Gini, Anda dekat sama seseorang, hati Anda udah klop. Tiba-tiba ada situasi yang membuat Anda terpisah. Katakan dalam hati, oh Allah mau ngasih yang lebih bagus dari dia. Saya mah orang nanti gitu. Saya mata kapan Anda lihat saya punya beban? Enggak pernah. Iya loh Bu. Jadi saya tuh orangnya gini. Jadi gini, oh Allah mau ngasih yang lebih bagus gitu. Udah selesai. Misalnya ada apapun lah, sebenarnya apapun. Bahkan misalnya satu saat kehilangan apa gitu ya gitu. Hilang 100.000, oh Allah mau ngasih yang 100 juta. Simple ya gitu. Jadi gitu loh, kalau hidup tuh bikin simple. Hidup tuh udah berat tahu. Udah hidup berat terus, aduh kalau nggak sama dia gimana ya? Dia teh kan orangnya baik banget. Omong kosong.
Itu hanya hilas syaitoniyah, itu hanya bisikan setan. Kan ayat yang mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu suka, justru itu baik untuk kamu. Maksudnya kalau kamu ditimpa sesuatu yang gak baik, kamu harus katakan, oh Allah mau ngasih yang lebih baik. Gitu. Emang sih bagi yang lemah iman ini kata-kata ini susah dicerna. Apa? Jadi bagi orang yang imannya lemah, kata-kata ini susah dicerna. Emang kelihatan. Langsung ngahuleng, naon maksud? Seteka harti pisan. Bagi yang lemah iman, tapi bagi mayoritas di sini kan rata-rata imannya udah advance. Nah, kalau yang tadi statement saya itu bagi orang yang imannya basic ini susah dicerna. Ya, teka harti we, omongan tadi teh enggak semangat. Tapi Anda makan rata-rata ini saya lihat rata-rata middle up lah gitu ya. Intermediate, advance gitu kan. Nah, makanya saya ngomong gitu teh langsung bisa dicerna. Oh iya, gitu ya. Pokoknya gini, Ibu misalnya ya, kehilangan tas, ya ibu katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasalah doa seperti kehilangan. Hari kamu menita sedih, nya jika nama Allah mau ngasih yang lebih bagus dari itu. Kan kemarin teh kawe tilu nya. Insya Allah ya kata ori engke mah ori geresok ori gitu ya kan. Jadi iya begitu. Nah si teteh ini kan lepas tuh ya. Coba, kalau Anda katakan, oh Allah mau ngasih yang lebih bagus, mual panas. Tidak harus baca ayat kursi, tenang. Betul nggak? Ya, begitu laki-laki itu udah punya pacar lagi, udah punya calon lagi, Anda katakan, insya Allah aku juga dikasih yang lebih bagus dari itu. Ya kalau itu rezekinya perempuan itu ya sudah, nggak masalah. Apa sih masalahnya? Nanti juga Allah ngasih lagi rezeki ke saya. Maksudnya rezeki laki-laki ya. Atau laki-laki ngasih rezeki perempuan. Karena jodoh itu rezeki loh Bu. Pak, jodoh itu rezeki, hati-hati. Makanya ada yang penampilannya bagus, susah sekali lakunya. Ada yang butut, nih antri tujuan. Ya Allah, kok Anda pada ketawa sih? Setuju nggak dengan pernyataan saya? Ya, setuju. Jadi gini, pokoknya kalau jodoh itu rezeki. Makanya Anda mengatakan gini kan, aduh beruntung sekali ya suaminya itu istrinya meni soleh, meni bager, meni cantik, meni pinter, meni tajir. Beruntung sekali suaminya, kan gitu. Atau aduh beruntung sekali ya punya suami kayak begitu, istrinya pasti beruntung. Kan rezeki itu, rezeki setiap orang beda-beda gitu. Tapi ada juga yang gini, ya Allah kasihan sekali ya istrinya parah begitu. Gitu, bisa. Bisa. Nah, begini, saya jualan air mineral, merek X. Kang Dea jualan air mineral, merek X juga. Harganya Rp500 per botol. Kang Dea juga Rp500. Saya ingin tanya, lakunya sama nggak? Rezeki saya dan rezeki Kang Dea beda. Saya mah 7 laku mah, dia mah hiji ge meneh saya bisa. Kan gitu. Nah, atau sebaliknya, ya kan gini, saya hiji, dia mah teu laku hiji acan. Gitu, ya kan? Jadi rezeki kita tuh beda-beda. Iya, benar. Saya mah kan suka ingin adil ya, sekali ewang gitu ya. Saya 7, dia malah laku 1 gitu. Atau saya 1, dia teu laku gitu. Jadi maksudnya hidup itu setiap orang ada rezeki. Allah membukakan, yabsutu membuka rizkinya lima yasha kepada yang dikehendakinya. Dan Allah yakbid itu menggenggam, menahan rezeki kepada yang dikehendakinya. Kenapa? Allah berikan kepada yang dikehendaki dan Allah tahan kepada yang dihendaki. Karena hidup itu liyabluwakum, batu ujian aja untuk kamu. Bapak Ibu yang sekarang diberi oleh Allah segala kenikmatan, hati-hati, itu teh ujian. Ya. Fir'aun itu kan diberi kecerdasan, kekuasaan, kekayaan, tapi dia enggak lulus dengan ujian itu. Dia katakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu. Nabi Sulaiman diberi sama kekuasaan, kekayaan, kedudukan. Dia katakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Tapi boleh jadi kita juga diuji dengan kekurangan. Jadi kenapa Allah menahan dan melepas? Hakikatnya mah ujian aja.
Sekarang saya di sini ujian, Anda duduk di bawah ujian. Iya, dan yang penting mah nanti di akhirat mah amal soleh kita, bukan siapa yang bicara di depan. Benar nggak yang saya omongkan? Jadi nanti di akhirat sudah tidak bicara mana ustadz, mana jamaah, mana kiai, mana santri. Enggak. Nanti yang Allah hitung tuh amal soleh setiap orang. Gitu. Iya. Jadi boleh jadi ada orang yang hafal Quran, tapi surganya kalah sama orang yang hafalan Qurannya sedikit. Karena memang otaknya tidak cerdas. Ku Allah diberi ujian, memorinya itu terbatas sekali. Memorinya hanya menampung 3 surat. Kulhu inna atoena wal asri. Ditakdirkan gitu, memorinya teh sempit bisa. Pernah ngapalkan surat lain, nu 3 surat teh kahapus. Kebayang nggak? Kulhu inna atoena wal asri. Dia mencoba mapalin Al-Qari'ah, 2 surat hilang. Sementara yang satu lagi emang oleh Allah diberi kecerdasan yang luar biasa. Sekali dengar, sekali baca udah dia hafal. Tapi karena yang memorinya terbatas itu dia begitu soleh, boleh jadi surga orang ini yang memorinya terbatas lebih tinggi daripada orang yang hafal Quran. Iya loh Pak Bu, kita tuh harus menerima kenyataan apapun yang ada di genggaman, batu ujian, supaya kita mendapatkan kenikmatan tertinggi di sisi Allah, sudah itu aja. Makanya orang yang oleh Allah sedang diberi kenikmatan banyak, amal soleh dia peluangnya lebih banyak. Anda yang oleh Allah sedang diuji kekurangan, berarti lahan kekurangan itu amal soleh Anda. Bisa dipahami maksud saya? Nah, misalnya gini, saya untuk makan saja harus misalnya boro-boro punya tabungan. Untuk makan sore saja saya nggak punya, maka saya tidak bisa berleha-leha nonton TV atau apa, misalnya saya jualan, saya bawa motor untuk ngojek gitu kan gitu. Nah, saya itu berpahalanya dari kerja keras itu, paham? Nah, sementara Kang Dea ya, sekali-kali Kang Dea kasih contoh yang baik, kasihan kan gitu. Sementara Kang Dea ya, diem aja perusahaannya itu bisa jadi mesin uang. Kang Dea tuh diem aja, tidur cuma main golf, terus hobi dia kan balap mobil ya. Balap mobil ya gitu, golf, pokoknya mah sekilas mah Kang Dea teh nggak ada gawe, tapi rekeningnya selalu penuh karena tiap hari perusahaannya itu ya, tiap hari kan perusahaannya jalan terus. Kang Dea punya direktur utama, punya direktur keuangan, punya apa. Pokoknya mah dari perusahaan itu masuk aja ke Kang Dea. Kang Dea mah ulin, main gitu, ke luar negeri ya gitu, belanja apa. Tapi duitnya itu nggak pernah habis. Nah, berarti Kang Dea itu tidak perlu mikirin untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk pesawat, untuk apa. Nggak. Berarti sebenarnya boleh jadi karena Kang Dea itu cuma ngabisin waktunya, cuma balap mobil, main golf, ya kan gitu. Cuma putar-putar di mall. Kalah itu sama orang yang kayak saya, untuk makan saja. Kalah. Ya. Orang yang kayak saya, hanya untuk makan saja, saya kudu ngojek. Ya. Untuk dapat 10.000 itu, saya harus berjuang. Ya di akhirat tuh saya lebih mulia daripada dia. Jadi sekali-kali Kang Dea diberi contoh yang bagus ya. Gitu. Hari ibu naon ketawa kan, Kang Dea coba, duitnya kan selalu isi rekeningnya. Kerjaannya cuma golf, apalagi main balap mobil ya. Cuma menghadiri acara peragaan busana di Paris ya. Gitu. Dia tuh nyantai banget. Tapi di akhirat di akhirat, nah itu kasihan sekali dia. Dan gitu. Jadi teman-teman, gini. Oke. Jodoh itu rezeki, harta itu rezeki. Makanya gini, semua orang kata Rasul bisa masuk surga sesuai dengan yang Allah titipkan pada dia. Kan ginilah, dunia mah sebentar. Apa sih nikmatnya dunia? Bukan berarti tidak boleh menikmati. Percaya ke saya, sebentar. Ya.
Saya rasanya baru kemarin itu nikah ya. Sekarang ternyata anak saya sudah pada gede gitu. Bentar lagi anak saya ada yang udah selesai kuliahnya. Pap, doain ya, aku udah mulai skripsi. Nggak kerasa ya, saya rasanya baru kemarin loh nikah. Dan saya rasanya masih muda aja. Banyak sih yang bilang gitu. Nah, dengar dulu atuh. Menunjukkan saya teh betah ya. Betah. Anak saya ternyata udah 21 tahun, udah mau sarjana. Ya gitu. Kalau saya suruh sekolah lagi, saya sarankan sekolah lagi, dia sekolah lagi 2 tahun, usia 23 dia S2. Saya suruh sekolah lagi ya 4 tahun, usia 26, 27 dia sudah S3, gitu kan. Berarti saya tuh sebenarnya sebentar lagi juga pulang, digantikan oleh generasi berikut. Jadi hidup mah sebentar loh Pak Bu, jangan merasa lama gitu loh. Nah, oleh sebab itu, apapun yang Allah titipkan pada kita, apapun ya, itu tinggal kita manfaatkan. Jangan salah loh, banyak saudara-saudara kita yang duduk di sini tuh sudah pulang, gitu. Kita tinggal nunggu giliran saja. Nah makanya apapun, sekali lagi saya katakan, apa yang Allah berikan pada kita, itu sarana aja untuk kita berpulang secara indah. Kalau ada orang yang diuji dengan kekurangan harta, dengan penyakit, dengan jodoh yang tidak soleh, jadikan itu pintu surga. Dah aja gitu. Jadikan itu pintu surga. Suami ibu teh ya udah mah butut deh, bodoh, gawe judi, ya, gitu, nggak pernah kerja. Ibu yang kerja abis-abisan gitu kan, ya jelas tara ibadah tara. Udah Bu, fokus aja. Ibu katakan, ini lahan surga saya. Ini lahan surga saya. Gitu. Bagi Anda yang oleh Allah diberi kenikmatan, punya suami teh soleh, jaba pinter, kaya, kasep, ya. Sok manfaatkan itu fasilitas yang dimiliki suami, juga Anda katakan ini lahan surga saya. Gitu. Jadi intinya mas semua oleh Allah tuh diberi supaya jadi lahan surga. Ya, gitu. Saya dan Kang Dea duduk di sini, ini lahan surga saya. Ibu bapak duduk di situ di bawah, punten ya di bawah. Gitu. Ya. Itu lahan surga Anda. Jadi intinya kan bagaimana kita menjadikan semua itu sebagai lahan untuk pulang. Semua oleh Allah diberi lahan gitu loh. Ya. Mirip seperti saya punya sebuah perusahaan besar, saya ngasih lahan. Anda sebagai manajer produksi, Anda bagian quality control, Anda bagian accounting, Anda bagian perencanaan, Anda bagian pemasaran. Tujuannya sama, bagaimana perusahaan itu maju. Nah sekarang oleh Allah udah dikasih, Aam, kamu segini jatah hidup kamu, Dea, kamu segini, Rina segini, Sinta segini, sok aku kasih kamu. Nah, udah tinggal manfaatkan. Itu modal bagaimana kita pulang. Udah aja gitu. Hidup mah enggak usah terlalu rumit gitu. Apalagi galau. Nah, galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Ya kan gitu. Status galau. Gitu. Bu, puncak dari kegelisahan adalah ketenangan. Betul enggak? Oh, kalau gelisah, puncaknya ketenangan. Nah, puncak dari kehidupan adalah kematian. Jadi puncak kegelisahan itu ketenangan, gitu. Jadi kita cari puncaknya. Orang tuh kalau udah gelisah, titik kulminasi gelisah adalah tenang, gitu. Itu teh ngebahas naonnya Kang Dek pertanyaannya teh? Oh. Galau, ya itulah ya. Sebenarnya pertanyaan ini hanya trigger saja. Yang penting itu makanya gini teman-teman, sengaja sih kalau ada pertanyaan saya suka bawa agak rada jauh. Sebenarnya itu trigger saja untuk kita sharing of ideas, berbagi ide, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman. Nah kalau dijawab makan itu teh singkat ya. Tapi saya kan bukan menjawab pertanyaan, tetapi saya mencoba mengangkat itu sebagai bahan renungan bersama, gitu, ya. Jadi urusannya bukan urusan perjodohan yang kayak tadi. Urusannya adalah selalu berpikir positif. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak enak, bahwa Allah bakal ngasih yang lebih bagus dari itu.
gitu ya. Oke Kang Dea, kita break aja dulu ya. Break dulu, oke.